Selamat pagi Dr. Danarto, kakak-kakak dan rekan residen sekalian. Nama saya Arya Danurdoro. Hari ini saya akan mempresentasikan Campbell reading dengan topik Peyronie disease. Ya, Peyronie disease pertama kali dilaporkan oleh François Guizot de la Peyronie pada tahun 1743, disebutkan sebagai Induratio penis plastica. Beliau adalah seorang barber surgeon, jadi pada waktu itu seorang tukang cukur kerajaan juga bekerja sebagai ahli bedah untuk tindakan-tindakan kecil ya. Salah satunya Peyronie ini pada waktu itu diterapi dengan cara direndam di air panas yang tentu saja tidak memiliki dampak positif pada kondisi pasien. Dan kemudian kondisi Peyronie ini menjadi landasan untuk pelarangan tindakan bedah atau tindakan medis oleh tukang cukur di kemudian hari. Ya, ini untuk prevalensi kejadiannya. Pada beberapa studi prevalensinya memang berbeda-beda, mulai dari 0,39% hingga 7,1% dari general populasi. Jika dibandingkan dengan kondisi urologi lain yang cukup sering kita temui seperti kanker prostat, sebenarnya tidak jauh berbeda. Tapi beberapa ahli berpendapat bahwa sebetulnya prevalensi ini underestimate. Jadi sebetulnya angkanya mungkin lebih besar karena keluhan Peyronie ini pada pasien sangatlah subjektif. Ada beberapa pria dengan Peyronie curvatura penis yang derajatnya tinggi mungkin 90%, tapi tidak mengeluhkan adanya nyeri, tidak ada gangguan saat intercourse, sexual intercourse, sehingga cenderung tidak datang ke dokter. Demikian juga yang mungkin derajatnya lebih rendah tapi sudah mengeluhkan kondisi klinisnya akan datang kepada dokter. Jadi parameter-parameter level of bother atau ketergangguan pasien akan keluhannya perlu jadi pertimbangan. Kemudian bagaimana dengan patofisiologinya? Untuk etiologi pastinya masih belum diketahui, tapi setidaknya ada 4 mekanisme yang terjadi pada pasien Peyronie disease. Yang pertama adalah trauma repetitif atau mikrotrauma pada tunica albuginea. Perlu diingat bahwa hubungan seksual atau sexual intercourse bersifat traumatik terhadap penis. Yang kedua adalah respon jaringan terhadap kerusakan atau cedera, kemudian pembentukan scar dan curvatura penis. Pada bagian ini disebutkan di Campbell ya. Jadi mekanisme pertamanya adalah terjadi trauma pada penis yang menyebabkan deposisi terkumpulnya pada fibrin, kemudian penarikan mediator-mediator inflamasi dan platelet, kemudian seperti TGF beta 1, kemudian ada tumor necrotic faktor alfa, interleukin dan lain sebagainya, juga rilis dari reaktif oksigen spesies menyebabkan penarikan dan proliferasi dari fibroblast dan myofibroblas, sehingga proses selanjutnya adalah produksi dari kolagen yang berlebih. Nah, ini kemudian menjadi plak pada penis. Kemudian proses tadi juga menyebabkan peningkatan produksi dari nitrous oxide yang akan menjadi feedback negatif kepada tubuh kita untuk merilis lebih banyak mediator inflamasi, sehingga proses-proses ini berjalan terus-menerus hingga kemudian dapat terbentuk kalsifikasi plak. Oke, analoginya mungkin kurang lebih seperti ini. Apabila kita memiliki balon yang panjang, kemudian kita tempelkan plester pada salah satu sisinya, kemudian kita kembangkan balon itu, maka apa yang terjadi? Balon akan berkembang atau mengembang ke arah ditempelnya plester tersebut. Kurang lebih analoginya seperti itu. Ya, apa saja kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kejadian Peyronie disease ini adalah disebutkan pada beberapa studi terdahulu, yaitu Dupuytren's contracture, yaitu terjadinya fibrosis pada interfalang dan metacarpophalangeal manus. Kemudian plantar fascial contracture atau disebut juga dengan Lederhorst disease yang kondisinya kurang lebih seperti Dupuytren's contracture tapi pada pedis. Kemudian juga tympanosklerosis. Apa saja faktor resiko yang berkaitan dengan Peyronie disease? Secara umum dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah faktor genetik, yaitu kondisi pasien dengan Dupuytren's contracture tadi, Paget's disease, kemudian
riwayat pasien dengan riwayat keluarga dengan Peyronie disease. Kemudian faktor trauma, riwayat intercourse, kemudian riwayat prosedur invasif pada penis, uretritis, kemudian ada beberapa penelitian juga menyebutkan riwayat prostatektomi ada hubungannya dengan kejadian Peyronie. Kemudian riwayat injeksi vasoaktif, obat-obatan vasoaktif untuk disfungsi ereksi. Kemudian faktor resikovaskular itu pada pasien dengan kondisi diabetes, hiperlipid, hipertensi, penyakit jantung dan merokok, dan kemudian faktor resiko lain yaitu kadar testosteron tubuh yang rendah. Ya, ini adalah apa saja yang perlu kita lacak pada saat melakukan pemeriksaan atau anamnesis pada pasien. Kita perlu nilai atau lacak gejala yang dikeluhkan oleh pasien, mulai dari onset, durasi, keparahan, dan juga faktor yang memperparah. Kemudian ada juga kejadian yang mulai atau inciting event, kemudian obat-obatan yang sudah pernah dikonsumsi, kemudian apakah sudah pernah diperiksa oleh tenaga kesehatan lain, kemudian kondisi-kondisi komorbid seperti kondisi fibrosis pada tubuh, diabetes, seperti itu. Dan yang paling penting adalah fungsi ereksi pada pasien, karena tidak ada gunanya memperbaiki kurvatura penis apabila pasien tidak mampu ereksi dengan baik. Ya, ini statement dari IOI guideline, penting untuk melakukan anamnesis mendalam untuk menilai adanya deformitas penis, kemudian adanya ketergangguan pada saat intercourse, nyeri pada penis, dan juga distress pada pasien. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik pada organ genitalia untuk menilai adanya abnormalitas yang teraba pada penis. Ya, ini untuk pemeriksaan fisik pada pasien dengan Peyronie disease. Perlu dinilai pada kondisi penis flaccid dan juga ereksi. Kemudian untuk dapat menilai secara objektif, apabila perlu dilakukan injeksi agen vasoaktif per intracavernosal. Jangan bergantung pada keluhan atau apa yang diceritakan oleh pasien karena relatif tidak dapat dipercaya. Kemudian untuk penilaian sendiri ada beberapa cara. Yang pertama dengan langsung secara visual atau di foto dengan posisi AP dan lateral. Kemudian dapat menggunakan goniometer. Ya, ini untuk statement dari IOI guideline juga disebutkan di Campbell. Apabila diperlukan dapat digunakan injeksi intracavernosal dengan dan tanpa Doppler ultrasound sebelum memulai intervensi yang sifatnya invasif. Nah, bagaimana peran imaging atau pencitraan pada kasus Peyronie disease? Disebutkan ultrasound dan plain radiografi atau foto polos sama-sama efektif dalam menampilkan adanya kalsifikasi di dalam plak. Sedangkan CT dan MRI tidak ada tempat pada kondisi Peyronie disease, sementara vascular testing sendiri belum jelas sebetulnya posisinya. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bermanfaat pada evaluasi pasca operasi atau pada pasien dengan penggunaan penile prostese. Ya, apa saja fase-fase pada Peyronie disease? Yang pertama adalah fase aktif. Ini merupakan fase awal pasien, disebutkan di literatur antara sejak onset sampai dengan 12 bulan, ditandai dengan ereksi yang nyeri, kemudian terdapat perubahan deformitas pada pasien. Disebutkan juga ada yang namanya 15-45 rules, yaitu sebanyak 15% pada fase aktif ini akan mengalami perbaikan secara spontan, kemudian 40% lainnya tidak mengalami perubahan kondisi, dan 40% lainnya justru akan bertambah buruk kondisinya. Kemudian yang kedua adalah quiescent phase atau fase yang stabil, di mana nyeri pada penis sudah mulai menghilang, dan di sini ada tempat bagi kita untuk melakukan pembedahan. Penting untuk diingat, sepertiga pasien pada fase aktif tidak akan mengeluhkan nyeri pada deformitas pasiennya. Kemudian apa saja tata laksana Peyronie disease? Yang pertama adalah tata laksana medis atau medikamentosa, dan yang kedua adalah tata laksana pembedahan. Kita masuk untuk yang tata laksana medikamentosa. Ada beberapa terapi yang sudah diteliti sebelumnya, yaitu dengan metode injeksi ada beberapa agen, kemudian metode oral dan topikal juga ada beberapa agen, dan yang ketiga adalah penile traction.
Oke, untuk terapi oral di Amerika disebutkan di Campbell banyak sekali dokter yang meresepkan vitamin E pada pasien dengan Peyronie disease. Padahal sebagian besar penelitian menyebutkan tidak ada keuntungan dibandingkan dengan pemberian placebo. Demikian juga dengan pemberian agen-agen terapi oral lainnya seperti potasium para aminobenzoat atau potaba, colchicine, tamoxifen, carnitin, dan juga pantoxifylline. Ya, ini hanya dilaporkan oleh satu case report dengan mild improvement. Ini untuk AUA guidelines mengeluarkan statement ini, clinician should not offer, jadi tidak boleh memberikan terapi vitamin E, tamoxifen, procarbazine, dan lain sebagainya pada pasien dengan Peyronie disease dengan rekomendasi moderate dan evidence grade B. Oke, untuk terapi topikal, pernah juga diteliti sebelumnya dengan penggunaan prednison, beta-aminopropionitrile, kemudian krim verapamil, ketiganya tidak menunjukkan keuntungan jika diberikan pada pasien dengan Peyronie disease. Oke, bagaimana dengan terapi injeksi? Yang paling pertama mungkin adalah verapamil, ya, pertama kali digunakan sebagai terapi intralesi oleh Levine pada tahun 1994. Ini merupakan agen calcium channel blocker yang memiliki efek dapat meningkatkan aktivitas kolagenase. Namun memiliki efek samping beberapa yang dilaporkan adalah hipotensi dan nyeri kepala dengan dosis yang variatif. Namun beberapa penelitian menggunakan 10 mg satu kali seminggu selama 3 hingga 6 bulan. Ya, ini beberapa penelitian yang meneliti mengenai penggunaan verapamil injeksi dalam intralesi. Yang menarik adalah penelitian yang dilakukan oleh Arena pada 1995 meneliti tentang kapan sebaiknya verapamil diberikan. Pada Peyronie disease yang kurang dari 1 tahun, yang notabene masih dalam fase aktif, terdapat improvement hingga mencapai 50%. Sementara jika diberikan pada pasien dengan Peyronie disease dengan durasi yang lebih, onset yang lebih lama, lebih dari 1 tahun, maka improvementnya jauh berkurang, hanya sekitar 10%. Hal ini menunjukkan terapi verapamil ini sangat efektif dalam pemberiannya di fase aktif. Ya, ini untuk statement dari AUA guidelines. Memang direkomendasikan pemberian verapamil intralesion meskipun evidence-nya cuma grade C, ya, masuk dalam kategori rekomendasi conditional. Oke, agen injeksi berikutnya adalah interferon. Ini mekanisme aksinya dengan menghambat proliferasi fibroblast yang seperti tadi sudah dijelaskan pada patofisiologi dari Peyronie disease. Kemudian juga meningkatkan produksi kolagenase. Kenapa kolagenase ini penting pada terapi Peyronie? Karena kolagenase ini adalah enzim yang dapat dia berperan dalam remodeling scar. Jadi dia diinjeksi dengan harapan dapat bersifat atau memiliki aksi sebagai biochemical incision, biochemical incision kalau di Campbell disebutkan. Dengan efek samping flu-like syndrome, jadi kalau di Amerika ini penggunaannya sudah cukup banyak, sehingga dibarengi biasanya dengan obat-obat anti-flu. Kekurangannya adalah harganya yang cukup mahal, namun dosisnya juga pemberiannya cukup variatif, berkisar antara 1 juta hingga 5 juta unit per minggu atau 2 minggu sekali, maaf, selama 1 hingga 6 bulan. Ya, ini beberapa penelitian yang telah meneliti penggunaan injeksi interferon. Angkanya cukup variatif, tapi angka suksesnya juga cukup tinggi, sehingga di AUA guidelines, interferon ini juga direkomendasikan dengan moderate recommendation, meskipun evidence-nya masih grade C, tapi lebih banyak penelitian dengan data yang lebih bagus dibandingkan verapamil. Nah, bagaimana dengan injeksi kortikosteroid? Di literatur disebutkan bahwa penggunaan kortikosteroid ini sudah sebaiknya tidak digunakan, ya, karena efek samping lokal yang signifikan, kemudian improvementnya yang polanya tidak konsisten antara satu pasien dengan pasien lain. Kemudian studi yang meneliti mengenai efikasi penggunaan kortikosteroid juga tidak banyak, dan pada studi tersebut juga sebagian besar pasien mengeluhkan justru kondisinya bertambah buruk setelah injeksi kortikosteroid. Nah, ini kolagenase.
satu-satunya satu-satunya injeksi intralesion yang di-approve oleh FDA. Ini didasarkan pada penelitian yang sama persis, dua penelitian yang sama persis, sama-sama fase 3, double-blind randomized. Satu penelitian dilakukan di United States dan satunya lagi di Australia dengan melibatkan 832 pria. Subjek yang digunakan adalah berusia lebih dari 18 tahun, kemudian terdiagnosis PD lebih dari 12 bulan sehingga masuk ke fase quiescent dan memiliki kurvatura penis lebih dari 30 dan atau kurang dari 90 derajat dan bukan terletak di ventral penis. Sehingga AUA guideline mengeluarkan statement ini, collagenase dapat diberikan pada pasien dengan kondisi peroni yang stabil, kemudian kurvatura penisnya lebih dari 30 derajat, namun kurang dari 90 derajat, dan memiliki fungsi ereksi yang baik dengan atau tanpa penggunaan medikasi. Ini masuk rekomendasi moderate dengan evidence-nya grade B. Oke, ini outcome dari penggunaan collagenase, didapatkan improvement sebanyak 33% dibandingkan dengan baseline, cukup baik. Ya, tapi ini ada beberapa juga efek samping yang muncul pada penggunaan collagenase, sehingga di AUA guideline juga disebutkan untuk menjelaskan kepada pasien apabila kita mau memberikan injeksi intralesi collagenase terkait beberapa efek samping yang mungkin muncul, yaitu seperti final ekimosis, kemudian bengkak, nyeri, dan adanya ruptur pada korpora. Ada juga injeksi botox. Injeksi botox ini dapat meningkatkan mekanisme wound healing dan juga tampakan kosmetik, kemudian menghambat fibroblast yang diderivasi dari scar yang mengalami hipertrofik dan menurunkan aktivitas dari connective tissue growth factor atau CTGF yang merupakan regulator downstream pada TGF beta 1. Botox ini efektif untuk menangani struktur uretra yang sifatnya refraktor sebelum dengan riwayat pasien-pasien dengan riwayat kegagalan direct visualization internal ureterotomy sebelumnya. Ini untuk penile stretching device, sebuah studi dengan menggunakan atau subjek sebanyak 10 pria dengan peyronie disease, hampir 90% dengan riwayat kegagalan pada medical therapy sebelumnya, dan traction atau traksi ini digunakan selama 2 hingga 8 jam per hari selama 6 bulan. Hasilnya didapatkan rata penurunan pada kurvatura sebanyak 33%, cukup baik. Kemudian terdapat peningkatan panjang penis dan peningkatan ketebalan penis, serta perbaikan International Index of Erectile Function atau IEF hingga yang cukup signifikan ya dengan P kurang dari 0,5. Oke, untuk tata laksana pembedahan secara umum dibagi menjadi 3, yaitu aplikasi, kemudian insisi atau eksisi dan disertakan dengan grafting, dan yang ketiga adalah penile prosthesis. Untuk pemilihan tata laksana pembedahan, syaratnya adalah pasien harus dalam kondisi stabil dan usia plaknya sudah mature sehingga masuk ke quiescent phase, dan tanda dari quiescent phase ini adalah nyeri yang sudah menghilang, kemudian kurvatura atau deformitasi sendiri bersifat stabil. Pasien memiliki onset dari awal munculnya penyakit 12 hingga 18 bulan, dan indikasi lain untuk tata laksana pembedahan adalah adanya deformitas dan disfungsi ereksi yang mengganggu intercourse. Oke, di Campbell juga dijelaskan mengenai bagian algoritma pemilihan tata laksana pembedahan pada peyronie disease. Yang pertama adalah kita menilai apakah pasien memiliki ereksi yang adekuat untuk melakukan penetrasi. Jika ya, maka dilakukan duplex ultrasonografi. Kemudian jika dia memiliki kurvatura kurang dari 60 hingga 70 derajat dan tidak ada hourglass deformity atau hinge deformity karena keparahan dari peyroninya, maka ditawarkan untuk dilakukan pembedahan apabila pasien setuju dengan resiko yaitu kehilangan panjang penis, maka pilihannya adalah dilakukan application procedure. Tapi jika tidak, maka dilakukan plaque incision atau partial excision dan dilakukan grafting.
Kemudian jika pada hasil duplex ultrasonografi didapatkan kurvatura lebih dari 60 hingga 70 derajat dengan severe indentation atau ditemukan juga Argus deformity, kemudian falusnya juga relatif pendek dengan ukuran kurang dari 9 cm, maka pasien ditawarkan prosedur pembedahan apabila dia setuju dengan risiko terjadinya disfungsi ereksi, maka pilihannya adalah dengan dilakukan plug incision atau partial excision dan dilakukan grafting. Tapi jika tidak setuju dengan risiko disfungsi ereksi, maka pilihannya adalah dengan penile prosthesis dan masuk ke alur yang sebelah kanan. Kemudian jika pasien tidak mampu mempertahankan ereksi secara adekuat untuk melakukan penetrasi, maka pilihannya dapat dilakukan dengan preprosthesis application atau langsung dilakukan penile prosthesis. Kemudian dinilai jika secara fungsional sudah lurus, maka tidak perlu tindakan lebih lanjut. Tapi jika tidak, dilakukan manual modeling, kemudian dicek kembali apakah sudah lurus secara fungsional. Jika tidak, maka dilakukan insisi plak dan digunakan graf jika defeknya kurang atau lebih dari 2 cm. Oke, author pada topik ini, Dr. Gerald Jordan, mengilustrasikan teknik operasi yang biasa dipakai di senternya. Ya, di gambar pertama ini sebelah kiri bisa dilihat bahwa terjadi kurvatura pada dorsal penis. Kemudian dilakukan prosedur pembedahan berupa eksisi dan nanti akan dilakukan graf. Setelah penis di degloving, kemudian vena dorsalis profunda diangkat, kemudian dipotong dan diligasi. Kemudian fascia bak diangkat dari plak peroni, kemudian dilakukan insisi dengan model sliding edge teknik tepat di atas dari lokasi plak. Kemudian digunting sedemikian rupa seperti pada gambar 28.15 ini, dan selanjutnya ditutup dengan graf yang pada Dr. Gerald Jordan ini menggunakan dermis. Kemudian bisa juga menggunakan graf vena. Nanti setelah dilakukan insisi seperti tadi, kemudian dilanjut graf seperti ini. Oke, pilihan lainnya bisa juga dengan modification of sliding edge. Jadi untuk irisan yang membelah plaknya tadi jadi 2. Tujuannya adalah supaya yang diangkat, jaringan plak yang diangkat lebih luas. Tapi nanti untuk penutupannya sama seperti sebelumnya. Ini membahas sedikit mengenai extracorporeal shockwave therapy yang juga mulai populer belakangan ini. Di AUA guidelines menyatakan ada tempat untuk dilakukan extracorporeal shockwave therapy pada pasien dengan Peyronie disease dengan syarat tujuannya adalah untuk mengontrol nyeri pada pasien. Apabila pasien tidak terkontrol dengan pengobatan oral, tapi tidak untuk memperbaiki kurvatura atau memperbaiki kondisi plak pada pasien tersebut. Kemudian ini adalah penggunaan platelet rich plasma dan stem cell. Untuk PRP sudah diteliti pada 11 pasien dengan Peyronie disease dengan cara diinjeksikan dengan guiding ultrasound ke plak. Hasilnya adalah sebanyak 80%, terdapat 80% improvement secara subjektif pada pasien-pasien tersebut, dengan improvement pada IAEF score-nya mencapai 4,14. Sedangkan untuk stem cell memang terbukti efektif pada Peyronie disease tapi pada hewan uji. Sedangkan untuk manusia belum ada randomized control trial yang jumlah subjeknya yang besar. Oke, untuk kesimpulan, Peyronie disease ini bukan merupakan kondisi terminal sehingga masih ada harapan bagi pasien untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Kemudian injeksi intralesi sendiri sudah ada beberapa agen yang diteliti secara cukup luas dan direkomendasikan oleh FDA, yaitu kolagenase. Sementara verapamil interferon juga ada tempat tapi dengan moderate recommendation. Kemudian untuk penggunaan penile stretching device ini memang hasil penelitian menunjukkan ada perbaikan, tapi tetap perlu diperlukan penelitian yang lebih luas dengan sampel yang lebih besar. Kemudian penggunaan shockwave therapy dapat dipertimbangkan untuk mengatasi nyeri pada penis akibat Peyronie, tapi tidak bisa untuk memperbaiki kurvatura.
Kemudian penggunaan PRP dan stem cell terbukti efektif pada hewan uji, tapi belum siap untuk digunakan pada manusia. Penting untuk diingat, tidak ada satu teknik operasi yang sempurna untuk semua pasien, tapi seperti bagian yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita perlu memperhatikan preferensi pasien dan kepentingan atau keuntungan dari masing-masing individu sehingga hasilnya bisa maksimal. Oke, demikian dokter, mohon asupan dokter. Terima kasih dok.